innovation. Jadi kita ya kenaikannya sedikit-sedikit, maksudnya kita melakukan perbaikan dari riset sebelumnya, hasil sebelumnya kurangnya ini kita pakai perbaikannya seperti ini. Yang kedua, ini adalah quantum leap knowledge creation. Ini quantum leap. Jadi quantum ini berarti sebuah kenaikan yang sangat signifikan. Itu namanya quantum leap. Jadi di sini misalkan pada dasarnya itu misalkan peraih Nobel. Jadi misalkan kemarin IPS cell, IPS SIBO, ataupun kalau jadi SAP SIBO, tapi saya SAP SIBO nggak jadi. Nah, masalahnya di situ. IPS seperti IPS cell itu juga termasuk quantum leap. Jadi ketika itu berhasil, otomatis akan terjadi sebuah lonjakan ilmu yang sangat signifikan di situ. Itu yang diharapkan oleh GST. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan nanti ya. Terus setelah itu ada disruptive innovation. Ini disruptive innovations ini sebenarnya lebih kepada market driven. Jadi disruptive di sini itu kalau saya punya bisnis dengan teknologi tertentu seperti ini, misalkan selama 3 tahun, ini belum tentu menguntungkan. Nah, kalau saya ingin bisnis saya maju, otomatis teknologi saya harus saya tingkatkan lagi. Gitu. Jadi disruptive ini otomatis ketika ada pasar, ada kebutuhan pasar, untuk bersaing, saya harus mengalahkan pasar ini. Nah, teknologi yang saya pakai itu harus lebih tinggi daripada teknologi yang ada, seperti itu. Oke, terus. Nah, ini juga sedikit saya ambil dari pembicaraan dengan Aizawa Sensei. Ini tujuan institusi yang utama, terutama di Jepang, itu harus dijelaskan seperti ini. Pertama, global excellence. Karena itu, dari tahun sekitar 2000, itu Jepang memulai program COE, Center of Excellence. Terus setelah itu masuk sekitar 2006, 2007, 2008, itu ada program namanya GCOE, Global COE. Jadi panjang program dari COE yang sebelumnya. Ini dananya lebih besar lagi. Nah, yang paling besar lagi sekarang itu adalah WPI, World Premier International. Ini World Premier International ini memang targetnya adalah menciptakan yang tadi saya sebut sebagai quantum leap innovation. Ini di Jepang ada sekitar 12 WPI ini. Kalau COE atau GCOE itu juga banyak, lumayan kampus-kampus yang besar pada dasarnya sudah menerima COE dan juga GCOE. Tapi untuk WPI itu di Jepang cuma masih ada sekitar 12 karena memang dananya sangat besar sekali. Salah satunya Tokoda itu baru tahun yang lalu itu kita menerima Earth Science, sehingga bisa membuat bangunan yang lumayan bagus. Dan juga di Kyushu, Tsukuba, dan macam-macam. Pada dasar Tohoku, Tokodai, Meidai, Handai, Kyodai yang besar-besar itu pada dasar sudah menerima. Ditambah Tsukuba, seperti itu. Itu WPI. Nah, terus yang kedua adalah yang pertama tadi global excellence. Jadi menciptakan sebuah pencapaian yang memang diakui oleh dunia. Gak cuma diakui dalam sebuah negara tertentu, tapi diakui secara semuanya. Yang kedua adalah grand scenario. Nah, ini bagaimana menciptakan sebuah skenario yang total, yang terintegrasi dan juga yang sustainable. Itu tujuan dari sebuah institusi, terutama misalkan universitas ataupun apa. Jadi tujuan saya menulis ini adalah kita misalkan sebagai mahasiswa atau saya sendiri sebagai karyawan itu ya kita harus sadar ya hal-hal seperti ini gitu. Kita ikut dalam sebuah institusi pendidikan, kita ikut dalam institusi universitas, otomatis kita juga punya mimpi-mimpi seperti ini. Yang ketiga adalah human resource, ini global. Oke, selesai. Ini yang tadi saya sebut tadi sebenarnya. Jadi untuk mencapai sebuah tadi yang kita sebut global excellence atau macam-macam itu bisa dengan 3 ini pada saatnya. Pertama, sustainable innovation. Jadi inovasi yang sustainable, bukan cuma berhenti saja, tapi inovasi ini bisa implementable, jadi sustainable juga. Terus setelah itu kita menciptakan collaborative innovations. Collaborative innovations itu
berarti kita menciptakan kerjasama. Bukan berarti kita hanya sebagai proyek yang mercusual. Itu salah. Jadi yang kita targetkan adalah kita menciptakan sebuah kolaborasi atau tujuan nantinya adalah sebuah open innovation. Memang ide open innovation itu digelontorkan tahun 1960. Itu pada dasarnya adalah menciptakan kolaborasi seperti ini. Kita ketahui sekarang kalau misalkan kita bicara masalah dana, selain dari Bonbusho atau Menteri Pendidikan, dari kementerian lain itu sebenarnya besar dan juga banyak. Jadi terutama dari Menteri Industri, dari Menteri Menteri kayak apa kenegaraan gitu ya. Dia ngomongin dia ngurusin masalah tanah, masalah jalan dan macam-macam. Atau seperti misalkan pertanian dan lain-lain, itu dananya juga banyak sekali. Tapi kebanyakan mereka itu mensyaratkan sebuah kerjasama, kolaborasi antara universitas, antara industri, antara government juga. Jadi tiga ini, dan sekarang kita banyak terakhir itu mi. Jadi sang gakureng ke, sang gakukan, yang terakhir mi. Sang itu industri, sang itu. Terus lain itu adalah sang Kang itu adalah government, terus Gaku itu adalah akademia, dan terakhir ini orang sekitar seperti itu. Tapi kebanyakan untuk dana, ini kebanyakan kementerian selain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu mencatatkan sebuah kerjasama dengan pihak luar. Seperti itu, oke terus mas. Nah, ini saya singkat saja. Ini kehidupan nanti kalau misalkan saudara-saudara ini jadi seorang researcher yang pinter-pinter. Dari postdoc, asisten profesor, associate dan profesor. Kita bisa lihat seperti ini. Ini saya tarik garis merah miring seperti ini adalah kita bicara masalah rasio effort kita, effort usaha kita. Jadi ketika kita jadi postdoc, otomatis ketika kita student, otomatis effort semuanya itu kita untuk research, itu otomatis. Terus yang kedua, asisten profesor itu kalau menurut saya itu ya rasio untuk riset sekitar 70, rasio untuk kerjaannya nggak jelas itu 30, macam-macam. Nah, kalau associate nanti tambahannya nggak jelas ini tambahannya gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi naik ke atas itu bukan tambah anu juga, tapi tambah kerjaannya yang saya kerjakan seperti itu. Seperti itu. Oke, terus mas. Nah, riset di universitas saya terus harus sebutkan. Ini kalau menurut saya umur yang seimbang ya. Jadi di Jepang ataupun di mana saja itu pada dasarnya ada tiga yang harus kita jaga: umur, achievement, dan juga posisi. Tiga ini harus kita jaga gitu. Jadi postdoc kita bisa menikmati sebagai postdoc itu ya umur 32 masih aman. Asisten profesor itu 38 ya insya Allah masih aman. Asosiat profesor ya 45 itu sebenarnya udah dangerous. 48 lah dangerousnya. Dan itu profesor. Cuman asosiat profesor itu kadang karena dia gimana ya? Ini agak susah juga sebenarnya profesor ini, karena kadang profesor menunggu dulu atau kalau misalkan selisihnya nanggung cuma 10 tahun atau gimana, kadang akhirnya ada asosiat profesor yang menunggu sampai profesornya ketendang di luar, seperti itu. Nah, peraturan Menteri Pendidikan yang baru itu memang ini belum diketok jelas. Ini semuanya berdasarkan kontrak based. Jadi Ninki Se, kalau bahasa Jepangnya, kalau nggak salah itu ya. Kalau bahasa Jepangnya salah saya benerin. Jadi semuanya kontrak based. Jadi fixed term. Jadi kita, tapi kebijakan untuk penerapannya itu diserahkan tiap universitas katanya. Jadi untuk Tokoda ini kebetulan tahun 2016 kita akan mengadakan
perubahan struktur yang besar-besaran. Di situ kita akan memulai melakukan ini 100%. Jadi jangan berharap profesor itu bisa menikmati kursinya selamanya. Itu tujuannya sebenarnya bagus, tujuannya adalah pemerataan. Kalau kita lihat tujuan dari Monbusho, dari Menteri Pendidikan, itu pertama pemerataan. Jadi biar rotasi dari para researchers itu lebih lebih aktif. Jadi dari universitas yang di sini sampai universitas di sini itu terjadi perpindahan semuanya. Dan memang sebenarnya background dari permasalahan ini adalah permasalahan di kampus yang selama ini agak-agak runyam, gitu. agak kehitam-hitaman, agak grey lah. Saya nggak akan bicara di sini. Terus kebanyakan NEMPO, annual salary system. Ini otomatis tidak ada severance pay. Severance pay itu berarti kalau misalkan kalian keluar atau nanti pensiun, sekarang itu nggak ada seperti itu. Nah, kebanyakan adalah independen, kita punya independensi, tapi kebanyakan adalah juga achievement based. Kita bisa saja cuma semenit aja di kantor, nggak masalah, tapi yang penting achievementnya itu ada. Nah, yang terpenting juga itu adalah be collaborative. Kita harus selalu kolaboratif dengan orang lain, menjaga kolaborasi dengan kolega yang sudah kita buat. Karena itu kalau misalkan orang Jepang misalkan sudah kenal dengan seseorang, ketika dia pindah, itu mereka ngasih surat pindahan, gitu. Mereka ngasih kartu pos, oh saya sudah pindah ke sini atau di mana, seperti itu. Nah, terpenting juga ini be a member of academic organizations. Jadi kalau misalkan di Jepang ada jadi member society apa gitu. Karena kita bisa ketemu, kita bisa diskusi, kita bisa membuat kolaborasi dengan orang lain. Terus ini juga penting juga kita ikut di seminar-seminar yang nasional. Kita nggak cuma konsentrasi ke yang internasional saja. Nah, terus yang terakhir juga collaborative grants applications. Karena pencapaian dana itu kadang kita nggak bisa hanya sendiri gitu loh. Terus kadang kita, apalagi dana-dana yang besar, yang misalkan tadi kalau COE, Global COE, terus WEI itu sangat besar sekali. Biasanya kalau COE itu bisa dibilang satu departemen kayaknya. Itu biasanya kan besar sekali. Ada yang lebih kecil daripada itu, misalkan CAS, Sakigake ataupun yang lain, itu masih ada banyak. Oke, terus. Nah, tema riset itu kebanyakan pada dasarnya bisa kita bagi dua. Pertama, idea driven, itu berasal dari kalau kita punya pemikiran apa, ya udah kita lakukan. Nah, ini bisa saja, ini murni akademik. Ini biasanya kita mendapatkan dananya dengan sedikit lebih mudah daripada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan situ. Nah, ataupun ini yang idea driven itu kebanyakan juga tadi yang saya sebutnya COE, GCOE, WEI, CAS, Sakigake, Kakemi. Ataupun kalau di Indonesia mungkin seperti DIKTI, seperti itu. Nah, yang kedua bawah ini itu sebenarnya hampir sama, itu need driven atau demand driven. Yang kedua ini kenapa saya pisahkan di sini? Yang pertama adalah project. Karena kadang kita terima tawaran itu bukan harus kita yang meminta, gitu. Kadang misalkan ketika saya kerja itu banyak perusahaan kadang yang justru datang ke tempat kita meminta tolong kita, gitu. Jadi bukan kita aplikasi macam-macam gitu. Jadi mereka lah yang justru datang ke kita minta kita untuk membantu mereka. Memang nanti jenisnya macam-macam. Ini project driven itu biasanya juga lumayan besar. Selain dari Monbusho, kalau Monbusho itu jarang ya project driven seperti ini. Kebanyakan dari kementerian-kementerian lain seperti METI. Di bawah METI juga ada NEDO, ada NEPC dan bla bla bla. Banyak sekali. METI itu kementerian yang mungkin uangnya juga banyak sekali untuk proyek METI itu. Tapi kebanyakan masyarakat harus kerjasama dengan industri. Nah, yang lain juga dibandingkan ini juga hampir sama sebenarnya. Oke, terus tipe proyek mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi sama Mas Hoirul ya. Yang kalau kita di kampus ini dana itu kebanyakan kita bagi sebagai 4.
Yang pertama collaboration research fund. Saya bilangin fundsnya semuanya. Collaboration research berarti misalkan kita punya kerjasama dengan perusahaan atau kita punya kerjasama dengan yang lain. Kebanyakan menteri-menteri selain pendidikan dan kebudayaan itu mensyaratkan collaboration research. Jadi kita punya kolaborasi. Kadang kita ngedaftarnya itu harus bersama, nggak boleh investasi sendiri, terus perusahaan sendiri itu nggak bisa. Dan bentuknya pun kadang bukan 100% bantuan, tapi kadang 60%, 30%, 50% seperti itu, nilainya seperti itu. Jadi kebanyakan kalau kita sebagai universitas, otomatis kalau cuma dibantu sekitar proyek-proyek yang saya ikutin kebanyakan adalah 66%, jadi 2/3. 2/3 itu otomatis karena universitas tidak punya dana, maka dari perusahaan itu masukin dana ke kampus dulu. Jadi untuk menutup yang sepertiga dana yang dibutuhkan oleh kita. Terus yang kedua itu adalah consigned research. Consigned research itu biasanya memang kita menerima proyek dari perusahaan ataupun dari yang lain. Kalau kita pernah dengar istilah KKI atau apapun, kebanyakan seperti ini, consigned research. Consigned research itu dari riset yang kita terima, dana yang kita terima dari perusahaan atau dari kementerian sebagai riset 100% kita. Nah, terus yang ketiga adalah donation research. Donation research itu kifuking. Jadi misalkan memang benar-benar donation, jadi kita free untuk kerjain apa-apa. Nah, yang terakhir adalah academic guidance. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan pihak lain, misalkan dengan perusahaan, maka kita lihat juga bagaimana nilai akademianya, bagaimana nilai risetnya itu seperti apa. Kalau misalkan risetnya nggak ada, ya biasanya saya minta yang ketiga sama 4. Saya minta yang donation sama academic guidance. Kalau academic guidance, otomatis memang semua uang akan masuk ke universitas, tapi otomatis kita akan memakainya dengan lebih mudah. Kalau donation research itu kita jauh lebih mudah sekali karena kita bisa memakainya buat apa saja, gitu. Bukan buat pribadi ya, tapi buat apa saja itu kita bisa. Dan batasannya jauh lebih luas, jauh lebih fleksibel. Seperti itu. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, sebagai peneliti Jepang, ini yang pertama yang kita perlu kita jaga adalah komunikasi. Itu paling terpenting. Kita menikmati kehidupan ini, kita bisa beraktivitas kalau kita bisa berkomunikasi dengan bagus. Karena itu saya sebut sebagai communication knowledge. Komunikasi, kemampuan berkomunikasi itu sendiri. Terus yang kedua adalah access, bukan narsis. Ini yang terpenting di sini. Ini yang terpenting. Mungkin tadi hubungannya dengan Ustaz Abdul Rahman mungkin ya. Nah, access kita itu sebagai orang akademia jauh lebih mudah daripada yang lain sebenarnya. Kalau kita punya achievement atau punya apa, itu sebenarnya bisa kita sampaikan ke repository atau apa. Nggak perlu lewat Facebook. Nah, jadi nggak perlu misalkan, saya sudah publish ke sini di mana itu si wall Facebook ya. Jadi malu jadinya. Jadi bukan apa-apa, maksudnya yang itu yang perlu kita jaga gitu. Access itu bukan berarti narsis. Kita punya alat-alat tertentu untuk mengukur. Kita punya alat, kita punya fasilitas yang sebenarnya bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita punya achievement. Kita punya repository. Kalau misalkan di kampus-kampus pasti ada repository. Saya nggak tahu, kadang ada kampus maksudnya yang nggak aktif nggak ada, maksudnya. Tapi misalkan populer itu ada. Yang besar-besar pasti ada. Itu repository pasti ada. Kita bisa ditulis di situ. Ataupun bisa kita, kalau yang sekarang ada dari mana? Dari Scopus. Kalau Scopus kadang nggak semuanya bisa kedetek gitu. Nah, terus yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan kolega. Ini terpenting. Ini saya senang sekali. Jadi ketika saya berpindah dari Toda ke Tokoda, ini hubungan saya dengan orang-orang Toda sebelumnya itu tetap saya jaga. Ini minimal ketika kita punya proyek, kita punya riset atau kita minta bantuan apa, itu kadang dengan lebih mudah, gitu. Jadi di sini juga kita perlu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain agar orang lain juga nanti berbuat kepada kita sesuatu. Maksudnya kita bukan mengharapkan, tapi ya itu hukum natural alam seperti itu. Terus yang ketiga adalah self reliance. Ini jadi ini yang kadang saya rasakan, maaf saya sendiri dulu sangat kurang juga gitu loh. Sekarang juga kurang. Nah, ini
mahasiswa kita itu kadang kurang di sini. Jiritsu ini self-reliant, jadi berdiri sendiri, berdikari, itu kadang sangat kurang gitu. Kadang kita memanfaatkan sedikit banyak, kita memanfaatkan karena kita nggak bisa bahasa Jepang atau apa. Kadang kita, yuk minta tolong orang Jepang atau apa. Itu kadang namain bu itu manja, kadang seperti itu. Ini yang saya sarankan, jangan seperti itu. Kita harus berusaha sekali bahwa kita bisa gitu. Orang Jepang, ya memang mereka bisa, mereka menolong kita, tapi ketika prinsip orang Jepang dari kecil itu adalah niraku kakenai. Niraku kakenai itu maksudnya kita jangan sampai mengganggu orang lain. Orang Jepang diajarkan untuk menolong orang lain, tapi jangan sampai membuat niraku orang lain merasa nggak enak sama kita. Kita harus juga seperti itu. Meskipun kita sebagai delegasi, kita sebagai orang asing di sini pun kita juga harus seperti itu. Ini berhubungan kuat dengan akses yang tadi. Akses tadi maksudnya kita memberikan warna. Kita bisa memberikan warna dengan keberadaan kita di situ. Kalau misalnya kita nggak bisa memberikan warna, ya maaf saja. Kadang ketika kita keluar atau nggak di situ pun orang-orang juga segera akan melupakannya. Gitu. Ya, terus yang keempat, yang terakhir adalah hindari self-perceptions. Self-perception ini sangat penting sekali. Jangan sampai seperti itu. Self-perception itu jiko shujo. Jadi saya seperti ini sangat kuat sekali. Kita nggak fleksibel di situ. Jadi semuanya dengan kita, semuanya saya. Atau misalkan pencapaian saya seperti ini juga. Orang Jepang itu sangat equal. Mereka menjaga egaliter. Mereka menjaga egalitinya itu sangat kuat sekali sebenarnya. Oke, selanjutnya mas. Nah ini kalau masalah pengembangan diri kita. Kalau saya akan cepat aja di sini. Pertama adalah self education atau self forming. Kalau saya sebut sebagai Jiko Keisei, Jiko Kyoiku, itu terpenting. Pertama, ini kalau dari pendidikan Jepang, ini SD dibentuk di sini, Jiko Keisei. Jiko Keisei itu membentukkan manusia itu di SD Jepang. Jadi mereka nggak membentuk macam-macam. Nanti self improvement, kaizen atau yang lain itu yang nanti gitu. Tapi yang terpenting adalah self Jiko Keisei itu terlebih dahulu, Jiko Kyoiku. Yang selanjutnya kita melangkah ke Jiko Kaizen, self improvement. Yang terakhir adalah Jiko Seicho. Jiko Seicho itu kita harus bisa hidup self growth terus. Nah ini jenis publikasi. Ini insya Allah semuanya sudah paham semuanya. Saya nggak akan ngomong banyak, nanti terkesan menggurui. Padahal saya juga belum ada apa-apanya. Di sini kalau orang Jepang itu menyebut sebagai rombung. Rombung itu paper. Itu banyak sekali rombung, banyak sekali paper dalam. Semuanya paper. Tapi kalau bahasa ini saya bedakan saja. Yang pertama ini Gakui misalkan S1, S2, S3. S1 itu Sotsukyo, terus yang master, terus sama yang doktor. Terus yang ketiga, yang sebab akademik itu ada Gakujutsu. Gakujutsu itu yang biasanya menjadi syarat kelulusan. Yang terakhir adalah proceeding. Nah, saya bicara saja masalah Gakujutsu ini, academic papers. Ini pada dasarnya bisa kita bagi menjadi 5. Ya, saya urutkan dari yang bisa dibilang terendah. Jadi review itu biasanya dia bukan merupakan, tidak menawarkan sesuatu yang baru, dia hanya mereview yang ada sebelumnya. Maksudnya sampai sekarang itu ada apa saja toh, nah itu direview. Ini kadang yang menjadi syarat kelulusan kita, karena nggak ada nilai value added yang signifikan itu nggak ada. Terus yang di atasnya adalah technical paper. Ini tergantung, kadang setiap jurnal itu ada yang membaginya menjadi regular, original, letters, technical, macam-macam ada. Tapi kadang ada yang enggak. Jadi ketika kita melihat jurnal, kita mau submit ke jurnal, kita harus cek di situ. Technical paper atau technical note ini lebih pada misalkan saya kerjain eksperimen seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, sampai di situ, gitu loh. Ya memang dengan background, dengan hasil, penjelasan hasil. Tapi bagaimana teorinya, bagaimana apanya yang baru, novelty-nya apa, itu kadang nggak ada. Kadang bukan nggak ada, tapi lemah. Terus yang kedua adalah sokuho. Sokuho itu letters. Nah, letters ini tingkatannya menurut saya di atas technical papers, tech letters. Jadi dia, misalkan kita menghasilkan sesuatu nih,
kita menghasilkan sesuatu dari riset kita. Maka ketika itu kita ingin cepat-cepat biar nggak keduluan sama orang lain, kita melakukan letters. Kita menulis saja secepatnya, intinya apa, hasilnya apa, dua lembar atau 3 lembar, udah kita submit seperti itu. Jadi penjelasan semuanya, detailnya itu nggak ada di situ. Itu letters. Terus yang di atasnya adalah kantiromu, itu short note atau communications. Itu di atas letters itu sendiri. Ini juga masih, ya dia menyajikan data yang lebih banyak daripada letters, tapi dia tidak sampai kepada original research yang paling atas, regular article itu. Dan yang terakhir adalah regular articles. Ini kita pertama novelty-nya itu apa, kita harus yang jelas di situ. Itu dari regular article yang tertinggi. Dan biasanya menjadi syarat banyak sensi-sensi yang mensyaratkan untuk kelulusan itu adalah yang paling atas, original research paper atau regular article tersebut. Nah, poin utama dalam publikasi itu ada beberapa. Ini yang saya sadari saja. Saya yakin yang lain banyak faktor lain yang nyadar. Kalau saya nyadarnya cuma ini saja, maaf. Yang pertama adalah idea pursuit. Jadi idea pursuit ini kita mengejar idea. Jadi ide ini saya katakan tadi, ide bisa datang dari kita, bisa baca dari reference macam-macam, bisa diskusi dengan orang lain. Jadi kita terbuka saja dengan orang lain, itu sangat penting. Idea pursuit. Jadi kalau misalkan kita dapat ide, kita tulis saja dulu. Kapan kita bisa mengerjakannya, itu masalah nanti. Jadi idea pursuit itu sangat penting. Terus yang kedua adalah searching capability, sensibility. Jadi saya sebut di sini karena searching, kita nyari searching itu ya, baik searching di yang paling besar itu Web of Science. Web of Science itu alat searching yang paling gede, pakai saja Web of Science, itu terbesar. Setelah itu baru ada misalkan Science Direct, terus setelah itu ada Artificial Explore atau yang lain. Tapi yang terbesar pada dasarnya itu adalah Web of Science yang paling besar. Itu kalau kampus-kampus besar biasanya punya kontrak dengan Web of Science, jadi Thomson Reuters. Terus sensitivity. Jadi searching itu kadang kita juga butuh sensitivitas juga gitu. Kalau menurut saya, kadang kita nyadar dengan penemuan kita pertama, hasil penemuan searching kita pertama. Setelah itu kita akan searching apa lagi. Nah dari situ itu saya sendiri itu banyak ide-ide yang keluar dari situ gitu. Nah yang ketiga adalah patience. Di patience ini yang sangat penting juga. Yang terakhir adalah writing capability. Ini yang saya anggap ya writing capability juga penting juga, tapi bobot kepentingannya ya mungkin paling bawah lah gitu. Oke, pesannya mas. Ini bedanya antara riset dan paper. Kalau kita riset atau mengajukan grant, itu urutannya seperti ini: introduction, references, methods, references. Jadi di sini yang pertama adalah riset. Kita mendaftar riset, kalau misalnya dana itu rasional. Rasional itu terpenting. Dasarnya apa? Kamu mau ngerjain apa? Nah, setting tema riset secara global. Terus selalu hipotesa. Nah, terus itu tujuannya. Nah, untuk mendaftar itu biasanya sampai sini saja. Ya. Terus setelah itu metodenya seperti apa, reference yang kita pakai seperti apa, itu riset atau agenda. Tapi kalau paper agak berbeda lagi. Paper itu yang terpenting, ya pertama dari discussion references. Jadi kita harus jelas apa yang akan kita capai, apa novelty kita di situ, gitu. Itu yang sangat penting. Jadi kadang introduksi di paper itu sangat penting sekali karena itu menentukan kita. Jadi kalau saya, gaya style saya nulis itu saya naik turunkan. Jadi ada masalah, terus ada jawabannya, ada masalah, ada jawaban. Terakhir ada masalah, belum ada jawabannya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu cuma kebanyakan gaya tulis saya seperti itu. Jadi biar orang itu ketika orang review itu dia merasa orang ini sedikit paham gitu. Maaf, sampai introduksi saja. Jadi maksudnya biar orang itu kalau ada masalah dia tertarik dengan ada masalah. Ketika ada jawaban, ada jawabannya. Terus setelah itu ada bikin masalah lagi, belum ada jawabannya. Nah itu orang terasa tertarik sekali di situ. Jadi saya biasanya mengajukan masalah dengan seperti itu. Jadi yang terakhir ini yang terpenting sekali bahwa nggak ada yang terbaru yang saya tahu itu nggak ada. Itu referensinya harus banyak di situ. Itu trik. Nah terus yang kedua
adalah ini trik tadi yang ya itu termasuk perbandingan dan slide itu harus. Nah terus setelah itu kita melangkah ke title. Setelah jadi papersnya itu yang terpenting juga adalah title, itu representasi. Terus yang terakhir adalah abstract atau highlights. Ini kalau yang sering submit ke misalkan Elsevier ataupun yang besar-besar ya, Elsevier, terus misalkan Bailey, Taylor Francis, terus misalkan kalau yang di Amerika ada misalkan komunitas-komunitas tertentu, APS, terus ACS atau yang lain-lain, itu banyak, itu besar-besar juga. Ataupun IEEE Expo, kan saya nggak begitu concern dengan IEEE Expo karena IEEE maksudnya saya lebih concern kepada jurnal-jurnal yang umum saja karena saya mampunya sedikit saja gitu. Jadi ini abstrak sama highlights itu biasanya juga penting di situ karena kadang sebagai reviewer kita ditawari highlights. Kalau misalkan highlights-nya saja udah highlights itu biasanya cuma 80 kata, tapi itu representasi kita. Jadi kita reviewer, kita sebagai reviewer, kita diundang sebagai reviewer, lihat highlights atau lihat abstraknya nggak begitu bagus, ya udah gitu. Itu juga penting juga. Cuma bobotnya nggak dari pada isi itu sendiri masih jauh di bawahnya. Nah, ini beberapa trik yang lumayan tricky juga. Publikasi itu yang pertama, kalau saya biasanya buat list, maksudnya tadi idea pursuit itu yang pertama. Jadi kita tulis saja, idea kita untuk riset itu apa saja, kita tulis saja di situ. Nah, terus setelah itu pemilihan tempat untuk publikasi. Kita mau original research, kita mau technical, kita mau letters, kita mau communication sama apa-apa. Di sini pandangan orang akan berbeda-beda. Kadang ada pertanyaan, loh kalau saya sudah submit ke proceeding atau saya submit ke mana, boleh nggak saya submit sebagai paper, sebagai original research paper? Menurut saya itu sangat boleh sekali. Memang itu bergantung kepada komunitas tertentu. Untuk komunitas-komunitas yang ada, misalkan medical, kalau medical itu lumayan kuat yang di Oxford, segala itu, mereka juga membolehkan. Ada komunitas kimia atau itu juga mereka juga masih membolehkan. Kalau yang biasanya, yang jurnal-jurnal biasa seperti di Elsevier atau mana itu kebanyakan juga membolehkan seperti itu. Jadi misalkan kita sudah jadi proceeding, karena proceeding itu nilai akademiknya itu jauh lebih rendah daripada original research paper. Original research paper itu tertinggi. Berbeda kalau misalkan kita sudah publish original research paper, terus kita sampai ada original research paper, itu nggak bisa. Gitu loh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah publish letters juga sama. Letters atau communications atau technical report itu pada dasarnya bukan catatan ilmiah yang mempunyai novelty tertinggi dan dia cuma sebagian saja sebenarnya. Jadi misalkan letters ada hasil seperti ini, saya submit karena memang hasilnya nggak semuanya tertulis di situ. Nah, jadi kita bisa saja setelah nulis letters, yang penting diterima letters dulu, baru setelah itu kita nulis original full paper, itu bisa saja. Gitu. Bukan masalah copyright, itu masalah copyright. Nanti saya jelaskan yang terakhir. Nah, terus setelah itu punya jurnal yang tepat. Nah, ini kadang ada beberapa departemen yang juga mensyaratkan minimal impact factor-nya berapa, seperti apa, macam-macam gitu. Nah, di sini juga kita perhatikan ada aims, tujuannya seperti apa, editornya siapa kok, gitu. Editor ini juga ternyata penting, gitu. Editor ini ternyata penting. Dulu saya ketika di Todai, saya pernah submit paper. Submit hari ini, besok harinya itu udah ada review resultnya, minor revisions. Setelah itu beberapa hari sesudahnya saya revisi, hari berikutnya juga langsung di accept. Itu kenapa? Karena editornya kenal dengan CC saya gitu. Jadi di sini penting juga. Itu bukan ya memang dunia seperti ini gitu. Dunia seperti ini itu terpenting. Maksudnya kadang saling kepercayaan itu ada gitu. Jadi kalau misalkan kita ketika kita seminar, conference macam-macam, kita nyari kolaborasi seperti itu juga gitu. Jangan-jangan dia editor, jangan-jangan dia apa gitu. Itu kadang sering membantu kita seperti itu. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah definition. Ini konflik kita itu apa? Itu harus jelas di situ. Itu harus kita jelaskan di situ bahwa yang lain itu jelek semuanya, yang bagus. Nah, itu kalau di sini dibolehkan, nggak bohong. Kalau di sini dibolehkan, di paper itu boleh. Maksudnya yang lain itu nggak mengatasi masalah seperti ini. Yang di atasnya cuma sama riset saya doang. Nah, itu novelty di situ. Nah, terus news references itu juga sangat penting sekali.
kadang kalau misalkan kita pakai reference yang lama-lama, kadang sama reviewer langsung kita tulis, oh kamu nggak paham list yang terbaru, nggak paham, itu seperti itu. Kadang kita dituntut untuk menuliskan references yang baru-baru dan kadang 2 tahun atau 3 tahun yang terakhir itu banyak. Meskipun nggak semuanya ya, tapi kebanyakan. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kita itu paham dengan tren riset yang apa yang terjadi sekarang. Terus memang ada pendapat yang pelajari ini standar untuk similarity kita bisa ngitungnya di Identikit. Kalau di Tokodai semua CNC itu punya account di Identikit. Saya sendiri punya. Jadi student-student saya kira juga semua universitas kebanyakan ada. Identikit ini terbesar ya. Plagiarism checker yang terbesar itu memang Identikit. Dia kerjasama dengan web, sering dipakai oleh Elsevier, Web of Science, macam-macam. Dia sering paling dipakai itu Identikit. Memang banyak yang lain juga, yang free juga ada. Cuman kalau di kampus-kampus punya account Identikit, pakailah Identikit. Itu solidaritas, itu standar 10%. Ya memang ada yang bisa lah 15%, bisa lah 20%, tapi untuk aman-aman yang 10% itu safe lah. Terus search engine itu tadi yang saya hubungkan dengan sensitivitas kita. Ini yang terbesar saya sebut sebagai Web of Science. Terus saya sekarang informasi. Terus itu kita juga penting juga list jurnal. Kita selalu membuat list jurnal dengan tujuannya dan juga dengan bentuk references-nya. Untuk referensinya itu penting. Ketika kita di-reject satu paper, di-reject oleh jurnal yang lain, sehari berikutnya kita bisa sampai lagi ke jurnal yang lain. Untuk kita merubah bentuk struktur dari references itu kadang butuh waktu juga, gitu loh. Memang style penulisan itu banyak sekali untuk references itu. Jadi kita punya list seperti ini. Jadi list misalkan jurnal ini sama jurnal ini sama jurnal ini pakai apa. Cuma di Elsevier itu memang kita sekarang punya menulis free, maksudnya stylenya bebas itu sering sekarang udah mulai keluar seperti itu. Nah, ini perasaan saya saja, mungkin IF tinggi itu kan berarti lebih sulit gitu. Karena kalau kita gagal di IF yang 1, mungkin kita bisa satu lagi ke IF yang lebih tinggi bisa aja. Maksudnya itu bukan ukuran bahwa paper kita nanti akan membawa juga ke jurnal yang jauh lebih bagus gitu. Tapi saya sarankan IF jagalah tetap 1 gitu. Jadi misalkan Tokodai itu memberi bantuan atau publikasi itu mensyaratkan apabila publikasinya lebih dari 1. Kadang-kadang sensitif juga ada yang mensyaratkan kelulusan minimal IF itu 1. Tapi jagalah 1 ini kalau menurut saya ya standar lah gitu. Jagalah di situ. Terus kita membuat potential reviewers, kita tulis. Termasuk teman kita nggak apa-apa, dia nggak kenal. Gitu. Maksudnya asal nanti editornya juga kenal nggak masalah. Maksudnya salah satunya dia kita masukkan ke apa. Terus saya itu karena waktunya nggak ada ya, jadi hindari dari publishers. Kita bisa nge-search di internet, publishers itu mana aja yang kita kategori. Kebanyakan dapat akses, dan tahu bahkan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah passion. Nah, aktif sebagai reviewer itu juga penting. Jadi kalau misalkan nanti publikasi udah sering 1, 2, 3 kali, itu biasanya tawaran sebagai reviewer itu ada, dan itu akan sering keluar. Kita ikuti saja. Pertama, bisa kita berpikir kritis, maksudnya karena kita sebagai reviewer otomatis kita nggak bisa cuma membacanya doang. Maksudnya kita harus mencari masalahnya di mana. Yang kedua, informasi yang baru dan update, otomatis karena itu belum dipublikasi, otomatis kita dapat informasi yang jauh lebih bagus, lebih baru. Terus yang terpenting juga hubungan dengan editor, gitu. Ini kalau kita sering jadi reviewer, kadang kita kenal dengan editornya. Nah, ketika kita sampai ke situ, kadang lebih slippery lah, jadi lebih gampang smooth gitu. Itu perasaan saya. Nah, kita juga some privileges. Kita dapat misalkan di Elsevier, kita sampai di Elsevier, itu biasanya mereka akan memberikan akses Scopus kita dan juga download jurnal itu 3 bulan, 90 hari. Itu kalau saya, biasanya saya manfaatkan karena di kampus saya sudah ada, itu biasanya saya manfaatkan ke teman-teman Indonesia. Daripada saya ngirim jurnal yang mereka butuhkan, saya kirim account mereka. 3 bulan bisa dipakai. Terus yang ketiga memang karena reviewing itu adalah voluntary base, maka dia menjadi pengabdian masyarakat. Terus mas. Nah ini penutup kajian saya hari
dia nulis bulanan. Fa inna Allah ma'al muhsinin. Terus itu dari perkataan Imam Syafi'i, all humans are dead except those who have knowledge. Jadi saya dari perkataan Imam Syafi'i ini saya bikin diagram piramid seperti ini. Pertama kita punya data, informasi, dari situ kita bisa membentuk knowledge. Setelah knowledge, otomatis kita dituntut untuk bertindak. Kalau kita tidak bertindak, maka kita nggak paham sebenarnya knowledge yang kita paham. Saya itu sincere. Dan yang terakhir, sincerity be humble. Dan juga yang terakhir adalah takwa. Maka takwa itu sebagai bentuk yang lebih daripada itu sendiri. Yang terakhir saya tutup saja dengan 3 kata. Pertama, keep your quality, our quality, that's very important. Terus yang kedua adalah be motivated. Jadi kualitas kita harus kita jaga. Terus kita harus termotivasi. Dan yang terpenting adalah be humble. Jangan narsis. Kita humble. Jadi di sini saya tahu seperti saya sebutkan tadi, sebagai akademia atau sebagai apa itu semuanya terukur kok. Gak usah kita ngomongin bla-bla seperti ini. Itu insya Allah semuanya terukur. Cuman nanti diketahuinya kapan itu nanti. Misalkan kita punya kampus atau macam-macam, kalau kita punya publikasi yang lumayan, itu otomatis nanti juga akan bukan publikasi yang achievement juga dana ataupun apa yang lain, kolaborasi ataupun yang lain. Itu biasanya nanti juga akan didirikan oleh yang lain. Demikian, mohon maaf. Saya ini juga kemarin bikinnya agak berburu, maaf. Saya merepotkan Pak Agus. Ini sepertinya tadi dikoreksi semua sama Pak Agus 90%. Demikian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aziz. Oke, terima kasih Pak Aziz atas pemaparannya. Sangat terasa sekali ya Profesor sudah jiwa risetnya. Dan semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa dan tentunya juga untuk yang selain mahasiswa. Untuk sesi pertanyaan akan digabung setelah pembicaraan yang kedua. Dan sebelum kita masuk ke pembicaraan kedua, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengumpulkan kuesioner KMI yang seperti ini, bisa dikumpulkan ke panitia, atau bagi yang belum memegang bisa minta ke panitia. Yang kedua, pengumuman kedua, sebentar lagi akan diedarkan contoh-contoh snack halal di Jepang. Jadi bisa dibuka bahwa snack-snack yang ada ini adalah snack halal dan bisa di foto, mungkin yang sebagian tidak bisa membaca bahasa Jepang. Jangan lupa itu. Oke, langsung saja kita akan segera masuk ke pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua ini juga sudah tidak asing lagi, semua sudah kenal, yaitu Pak Khairul Anwar. Ada nggak? Saya silakan Pak Khairul Anwar. Itu bukan cup. Itu cuma bukan cup. Kayak jadi kayak ritme, tapi enggak. Ya, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi ini juga tidak kalah panjangnya. Secara singkat, jadi Pak Khairul Anwar ini lulus dari ITB tahun 2000 sebagai salah satu wisudawan terbaik, dan pada tahun 2002 terpilih menjadi Public Panasonic Scholarship Student untuk menyulut pendidikan master di Jepang pada bidang yang sama, yaitu Wireless Communication. Jadi Pak Khairul Anwar ini lulus untuk master dan doktor di Nara Institute of Science and Technology tahun 2008. Nah, saat ini Pak Khairul Anwar adalah asisten profesor di NAIS dan GAIS, di GAIS, dan sangat terkenal sekali terutama di bidang peak power reduction for multi-carrier system in satellite and radio communication yang mendapat hak paten dari Jepang dan Amerika. Dan Pak Khairul ini sudah memiliki banyak publikasi, di sini tercatat lebih dari 90-an publikasi. Jadi sangat efektif dan produktif sekali seperti pada judul tema kali ini. Ya, untuk tidak berlama-lama, marilah kita dengarkan pemaparan dari Pak Khairul Anwar yang dunia care practice aktif project di Jepang dan internasional. Nah, sedikit saya informasikan,
Sebelumnya Pak Bernama juga sempat menjadi pembicara di acara Simposium Internasional Family Dunia lalu, dan menerangkan bahwa sekalipun Pak Bernama masih asisten profesor, tapi Pak Roni berhasil apply proyek-proyek besar yang mungkin kelasnya itu di atas asisten profesor. Mari kita dengarkan bagaimana tips dan triknya dan silakan ke Pak Bernama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Mas Yuda dan juga ke seluruh panitia dan juga kepada pembicara sebelumnya, ada Mas Adis di sini, juga ada Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Jailani, dan kemudian berterima kasih pada adik-adik semua, bapak semua yang dari tadi pagi mungkin jam 10 sampai sekarang masih kuat, masih istiqomah di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala terbaik, memberikan pengetahuan terbaik kepada teman-teman semua. Ya, judulnya adalah kiat praktis apply project di Jepang dan juga internasional. Kalau misalkan di Ctrl F bisa besar nggak? Ctrl L. Nggak bisa ya? PDF biasanya Ctrl L kalau pakai Acrobat. Oh, bukan Acrobat. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya, baik. Jadi ini kampus JAIS di Ishikawa. Banyak yang salah paham bahwa JAIS ini bukan universitas. Banyak yang mengira JAIS ini lembaga research. Padahal ini adalah universitas. Tapi kami hanya menerima S2 dan S3. Kami tidak ada S1, sama seperti NAIS ya di Nara. Kemudian lab saya ada di gedung yang paling dekat sini ya, di lantai 4. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Hokuriku, sekarang sudah ada Hokuriku Shinkansen. Silakan kalau nanti ke sana saya jamu di JAIS. Kemudian selain ada information science, kita punya knowledge science dan juga material science. Jadi kita punya 3 school. 3 school itu aja fokus untuk melakukan research di Jepang ini ya. Dan ini tempat yang sangat nyaman untuk melakukan riset dan studi karena jauh dari mall, jauh dari pertokoan, jauh dari mana-mana. Jadi saat datang ke sini, wah kok panas di Tokyo gitu. Oke, next. Nah, ya karena kalau tak kenal maka tak aruf ya. Jadi ini singkat ya, saya datang ke Jepang tahun 2002 ya.